record dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman semua, kita bertemu lagi dalam kajian At-Tibyan, kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karya Imam An-Nawawi. Dari sahabat Al-Quran, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalan kita di bulan Ramadan yang lalu ya, dan juga semoga amalan-amalan yang baik yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bisa istiqomah ya, salah satunya amalan interaksi dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, insya Allah kita akan mulai agenda At-Tibyan pada malam hari ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wad-dallin. Amin. Dilanjutkan dengan doa memohon ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan, dan juga doa agar dijauhkan dari mengetahui aib guru kita. Allahumma astur aiba mu'adni. Tanpa berlama-lama lagi ya, karena Ustadz juga sudah bergabung dengan kita semua. Ustadz boleh sambil cek sound bagaimana? Ustadz tes. Apakah suaranya masuk? Bismillah. Baik, alhamdulillah. Sudah siap Ustadz untuk mengisi kajiannya? Insyaallah. Baik. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh tidak ada kata selain sama-sama kita saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbanyak rasa syukur kita, di mana sampai dengan saat ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan banyak lagi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai dengan saat ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam itu sampai kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semoga termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Pada awal pertemuan kita di malam apa sekarang? Malam Senin, ya, alhamdulillah Allah berikan kepada kita umur bisa menyelesaikan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan, sholat kita, saum kita, tilawah Al-Quran kita,
kajian ilmu boleh jadi, dan banyak lagi ibadah-ibadah yang dilakukan. Semoga menjadi ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menghantarkan kita kepada ridha dan syurganya Allah kelak di yaumil qiyamah. Amin. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tibyan fi Adabil Hamalatil Quran. Semoga setelah adanya libur ya pada bulan Ramadan kemarin, sudah mengumpulkan semangat-semangat baru untuk sama-sama kita berjuang, berusaha untuk mendapatkan banyaknya keutamaan majelis ilmu, banyaknya keutamaan menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Terkhusus majelis kita ini, yakni majelis pembahasan kitab, insya Allah. Baik, tanpa berlama-lama, seperti biasa, kita akan awali dengan pembacaan hadis di antara keutamaan Al-Quran. Silakan diikuti. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Wa an Abi Umamah, hadis ini dari sahabat yang mulia Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Amin Allahumma amin. Qala, ia berkata, sami'atu, aku telah mendengar Rasulullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, iqra'u, bacalah kalian semua Al-Qur'ana, yakni Al-Qur'an. Kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Qur'an, untuk senantiasa menyibukkan lisan kita ini dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Fa innahu, maka sesungguhnya ia Al-Qur'an, ya'ti, akan datang, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, yang akan memberikan syafaat, pertolongan, li ashabihi, bagi para sahabatnya. Dan semoga kita termasuk sahabat-sahabat Al-Quran baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Muslim. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya setiap ibadah yang kita lakukan itu butuh yang namanya penyemangat. Maka di antara penyemangat ibadah-ibadah yang senantiasa kita berusaha istiqamah mengerjakannya adalah bagaimana kita mengetahui keutamaan-keutamaannya. Walaupun seharusnya bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, juga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seharusnya cukup atas dasar kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, kita mengerjakan apa yang telah diperintahkan dan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ini adalah tambahan semangat bagi kita yang boleh jadi banyak lupa dan salahnya. Maka pentingnya kita untuk terus menanamkan ilmu-ilmu, juga mengetahui keutamaan-keutamaan dari setiap ibadah yang kita lakukan.
khususnya saat ini sahabat Al-Quran yang ada di sini sedang sama-sama berjuang untuk istiqamah bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Sekarang masuk pada fasal berikutnya. Faslun fil muhafazati 'ala al-qira'ati fil lail. Bismillah. Sebelum dilanjutkan, jika suara saya terputus atau tidak, cek suara saya jelas. Akhwat, tadi terputus ya. Mohon direspon suara saya jelas. Baik, jazakillah khair. Afwan ya, coba kita screen share lagi. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi an syaikihim fid darain amin. Faslun fil muhafazati 'ala al-qira'ati fil laili. Fasal tentang, harus ingat ya judulnya, tentang penjagaan 'ala al-qira'ah pada bab qira'ah, qira'atul Quran fil lail pada malam hari. Nah, membaca Al-Quran pada malam hari. Baik itu membacanya di luar sholat ataupun di dalam sholat itu sendiri. Maka insya Allah kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi seharusnya seorang ashabul Quran, sahibul Quran, ayyakuna tina'uhu. Hendaknya ia memperhatikan biqiraatil Quran pada bab membaca Al-Quran fil laili pada malam hari. Aksar, hendaknya untuk memperbanyaknya. Memperbanyak apa? Qiraatul Quran. Wa fi salatil laili aksar. Dan juga pada salat malam, pada salat di waktu malam, salat malam, itu juga dianjurkan untuk apa? Aksaro. Imam An-Nawawi menyampaikan untuk memperbanyaknya. Untuk memperbanyaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ini. Surah Ali Imran ayat 113 sampai dengan 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bacakan dari awal ayatnya ya. Di sini hanya potongan saja. Kita sempurnakan dari awal ayat. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Sadaqallahul azim. Wa min laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imah.
dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, laisu sawa'a, maknanya adalah mereka itu tidak sama. Laisu sawa, mereka itu tidak sama. Maksudnya apa? Di sini ayat 113 dan 114 Al-Quran Surah Ali Imran, kita harus paham terlebih dahulu ayat ini asbabun nuzulnya apa. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, para mufasir sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan para pendeta ahlul kitab yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara mereka para ahlul kitab di zaman Nabi yang beriman kepada Allah, salah satunya adalah Abdullah bin Salam dan seterusnya, ya. Mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, laisu sawa'a, mereka itu tidak sama. Artinya mereka yang beriman kepada Allah tidak sama dengan mereka para ahlul kitab yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Min ahlil kitab ummatun qa'imah. Di antara ahlul kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. yakni siapa yang berlaku lurus tersebut? Qa'imah tersebut siapa? Adalah mereka yang menjalankan perintah Allah. Sebab mereka para ahlul kitab yang tadinya beriman kepada Nabi sebelumnya, ketika Nabi Muhammad SAW ditunjuk sebagai Nabi dan Rasul, mereka beriman kepada Nabi dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukti dari iman mereka adalah mereka menjalankan perintah Allah, mentaati syariatnya, serta mengikuti nabinya, dan terakhir mereka beristiqomah dalam jalan keimanannya. Mereka lah yang termasuk ahlul kitab yang lurus, ahlul kitab yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatluna ayatillah, mereka senantiasa membaca ayat-ayat Allah ana al-lail, pada waktu malam, wahum yasjudun, sedang mereka juga bersujud untuk salat. Yatluna ayatillah ana al-lail wa hum yasjudun. Ini maknanya adalah mereka yang berinteraksi bersama Al-Quran, membaca Al-Quran di salat malamnya. Di salat malamnya, ya, qiyamul lail, tahajud, dan seterusnya. Dan juga mereka yang membaca Al-Quran baik di dalam salat maupun di luar salat. Yu'minuna billah, mereka yang senantiasa beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar, wa yusari'una fil khairat, serta mereka itu bersegera kepada kebajikan-kebajikan, perbuatan yang baik-baik. Wa ulaika minas salihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulaika, dan mereka itu adalah minas salihin, di antara orang-orang yang salih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebagai landasan bagi orang-orang yang menghidupkan malamnya bersama Al-Quran,
baik di dalam salat maupun di luar salat. Sebagaimana tadi telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi, mereka yang senantiasa qiraatul Quran fil laili aktsar wa fi salatil laili aktsar, ya, membaca Al-Quran di waktu malam mereka perbanyak, juga di dalam salat malamnya mereka memperbanyak tilawah Al-Quran. Wasabata, dan telah ditetapkan fi sahihaini, pada dua kitab sahih, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ia bersabda, ni'mar rajulu abdullahi law kana yusalli minal laili. Di antara nikmat seseorang hamba Allah, seorang hamba Allah, ya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, yakni hamba Allah, adalah laukana yusalli, ya. Ketika ia dapat mengerjakan salat minal laili, pada waktu malam. Salat malam, ya. Ketika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut, maka ini adalah nikmat yang besar yang harus disyukuri, yang tidak semua orang dapat menikmati, dapat mengerjakannya. Wa fil haditsil akhar, dan dalam hadis yang lain, fis sahih, pada kitab sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, di hadis yang pertama tadi, hadis riwayat akhrajahu al-Bukhari, ya, hadis riwayat Bukhari. Kita lanjutkan hadis yang kedua, ini ya, di layar yang paling atas. Ya abdallah, Rasulullah bersabda, ya abdallah, wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba Allah, la takun misla fulan, janganlah engkau menjadi seperti fulan, ya, seseorang, karena yaqumul lail, ia pernah berdiri di waktu malam. Artinya apa? Ia pernah mendirikan salat, ia pernah mengerjakan ibadah-ibadah di waktu malam. Summa tarakahu, kemudian ia meninggalkannya. Ya, maka di sini diingatkan pada hadis yang kedua, kita diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah menjadi seseorang yang ia pernah melakukan ibadah, ya, ia pernah melakukan satu ibadah di waktu malam, namun ia meninggalkannya di waktu ke depan, ia meninggalkannya. Artinya ia tidak istiqomah. Dalam hadis yang lain disebutkan saya lupa, dari sahabat yang mulia ini, ya, an Sufyan, ya, dari sahabat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, dari salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, ia berkata, qala qultu ya Rasulullah, katakanlah kepadaku ya Rasulullah, qulli fil Islam qawlan, katakanlah kepadaku satu perkataan dalam Islam. La as'alu anhu ahadan ba'daka, yang mana perkataan tersebut, ilmu tersebut tidak akan aku tanyakan kepada siapapun setelahmu. Maka kata Rasulullah, Rasulullah bersabda, qul amantu billah, katakanlah bahwa engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaqim, kata Rasulullah, maka istiqomahlah. Maka di sini bagi kita yang telah mendidik diri kita, khususnya di bulan Ramadan kemarin, dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak interaksi kita bersama Al-Quran, menjaga kualitas ibadah saum kita, mendirikan salat,
dan banyak ibadah yang boleh jadi telah dilakukan. Itu semua jangan sampai berhenti di bulan Ramadan. Ramadan berhenti, ibadah juga berhenti. Jangan seperti itu. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk dapat melanjutkan ibadah-ibadah tersebut di bulan-bulan setelahnya, dan semoga Allah sampaikan kepada kita umur kita di Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Sebagaimana yang telah kita dengar ya pada pasal sebelumnya, kalau kita buka kembali pasal sebelumnya itu, kita lihat di sini ya, di mana? Nah, bisa dilihat pada pasal sebelumnya ini salah satu contoh bagaimana salafus salih istiqamah mengerjakan atau istiqamah berinteraksi bersama Al-Quran bahkan dalam salat-salatnya, salat malamnya. Ya. Sebentar, kita coba lihat kembali. Nah, coba dilihat pada paragraf yang paling atas itu di layar. Wa ammal ladzina khatamul qur'ana fi raq'atin fala yuhsawna li kathratihim. Kata Imam An-Nawawi, dan adapun orang-orang ya salafus salih yang istiqamah khatmul Quran, menghatamkan Al-Quran fi raq'atin pada satu rakaat salatnya, fala yuhsawna li kathratihim, maka tidak terhitung jumlahnya karena banyaknya ya, karena banyaknya. Al-mutaqaddimin, faminal mutaqaddimin ya, dan di antara ya salafus saleh ya yang utama, yakni yang mengerjakan, yang istiqamah mengerjakan ya salat malam, yang dimana pada satu rakaat salatnya itu mereka dapat menghatamkan Al-Quran. Mereka adalah, diantaranya adalah Utsman ibnu Affan, berikutnya Tamim Ad-Dari, berikutnya Sa'id ibnu Jubair. Khatamahu, mereka telah menghatamkan Al-Quran fi raq'atin ya, pada satu rakaat salatnya fil Ka'bah ya, di depan Ka'bah. Allahu Akbar. Ini adalah salah satu contoh ya terbaik bagi kita dan juga penyemangat bagi kita bahwasanya ada ya di antara hamba Allah yang dapat menghatamkan Al-Quran. Mereka mendapatkan halawatul iman ya, manisnya iman dengan apa? Dengan kekhusyuan dan nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, sedikit lagi ya, tadi sampai hadis yang kedua. Ini yang terakhir, warawa at-Tabarani ya, warawa dan telah meriwayatkan at-Tabarani ya, Imam at-Tabarani wa ghairuhu dan selainnya an Sahlin ibni Sa'din radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, syaraful mu'min, kemuliaan seorang mukmin itu adalah qiyamul lail, terlihat pada qiyamul lail ya, qiyamnya ia pada waktu malam ya, mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kemuliaan seorang mukmin. Wal ahadits wal athar fi hadza katsiratun. Wal ahadits, dan hadis-hadis, wal athar, dan perkataan-perkataan para sahabat, fi hadza, pada pembahasan ini, katsiratun, banyak sekali.
Ya, wallahu a'lam. Sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai situ pembahasan kita pada malam hari ini. Tentunya sedikit yang bisa disampaikan, beberapa hadis yang telah baik, bismillah. Afwan ya, ada gangguan sinyal. Alhamdulillah sampai yang tadi hadis terakhir yang tadi kita dengar itu adalah akhir dari pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat juga dapat diamalkan ya. Bermanfaat juga dapat diamalkan karena di antara keutamaan menuntut ilmu adalah bagaimana kita dapat mengamalkan walaupun satu huruf ilmu yang kita dengar. Ini adalah di antara tanda ya Allah berikan keberkahan ilmu kepada kita. Allahu alam. Sahabat Al-Quran, jazakumullah khairal jaza atas kehadirannya. Juga terus semangatlah ya berinteraksi bersama Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustadz atas pemaparannya materi hari ini, Masya Allah sangat menampar saya pribadi ya, karena sejak mungkin 10 tahun yang lalu kali ya, guru saya, beberapa guru saya gitu ya, dan hampir semua guru Quran saya selalu mengingatkan hal ini gitu, tentang bagaimana qiyamul lail dan seorang mmm, pelajar Al-Quran gitu ya, atau pengajar Al-Quran, atau semua orang yang berkaitan dengan Al-Quran itu tidak pernah lepas dari qiyamul lailnya gitu ya. Itu teh kayak pasangannya gitu ya, yang harus selalu membersamai gitu ya. Untuk hafalan yang baik pasti didukung oleh qiyamul lailnya yang baik gitu ya. Dan banyak hadis-hadis ya keutamaan tentang qiyamul lail, dan sebenarnya pernah juga dibahas di um, Murojaah Live yang versi subuh ya, versi jam 3 pagi gitu ya. Ada satu hadis di situ disampaikan tentang orang yang lalai itu, kategori orang yang lalai itu ketika dia bacaan Al-Qur'annya atau tilawahnya ya di malam hari gitu ya, di qiyamul lailnya itu kurang dari 100 ayat. Itu kategori yang lalai kata di buku yang nanti saya akan share insyaallah gitu ya. Masya Allah. Hari ini kita diingatkan lagi gitu tentang pentingnya qiyamul lail bagi seorang pelajar Al-Quran atau pengajar Al-Quran atau siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga Allah berikan kita kemudahan ya teman-teman, karena kita udah tahu nih banyak keutamaan tentang Al-Quran gitu ya, tentang misal hari ini tentang qiyamul lail ya. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkannya gitu ya. Walaupun mungkin sedikit-sedikit gitu ya, apalagi ibu-ibu perempuan gitu ya, pasti ada aja kendalanya ya, ada halangannya, tapi insya Allah ya Allah akan bantu gitu ya, dengan niat kita yang ikhlas, dengan ikhtiar kita yang maksimal. Semoga akan ada masanya nanti gitu ya, kita bisa menikmati manisnya iman melalui qiyamul lail ini. Baik teman-teman semua, untuk hari ini dicukupkan. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, dan doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.